Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara? Ada sehat-sehat semua? Puji Tuhan, di pagi ini orang masih boleh bangun. Kau masih boleh datang menyanyi di gereja. Bayangkan kalau orang kita bangun, saudara, ya? Ada orang datang menyanyi di gereja. Makanya bersyukur ke Tuhan. Pagi ini orang boleh bangun, orang boleh sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Mari berikan senyum di kiri kanan. Ya. Bilang selamat hari Minggu. Senyum-senyum dong. Biar ini minggu terakhir, tanggal 25. Kalau PNS ini suruh di tanggal sekarang. Yang penting dong hidupnya sekarang, cukup dompet saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman yang kita baca dalam kitab Sefanya. Ada nama Sefanya sini? Ada? So jangan kok orang tua kasih nama Alkitab tuh anak-anak kan. Sekarang cuma ada Ronaldo, ya, nama-nama pemain bola ya. Apalah nama apa saudara ya. Yang penting ya ada nama itu kan. Daripada mau panggil ya. Kadang-kadang itu anggota jemaat ya lupa tuh pendeta penama. Pendeta siapa putih ini ya. Ada itu Pelsus ya berdiri ya, tidak akan memimpin ibadah saat ini pendeta. Lupa dong. Pendeta siapa ini? Aduh, bahaya ini. Apalagi kalau suami istri kamu serupa ini main tua penama ini bahaya ini saudara ya. Nama Rosi udah pakai Rosa habis saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa Sefanya? Sefanya ini adalah seorang nabi yang dipakai Allah. Ia menjadi nabi pada saat Yosia menjadi raja di Yehuda. Jadi saat dia menjadi nabi, pada saat itu juga Yosia menjadi raja Yehuda. Berarti kehadiran Nabi Sefanya pada saat bangsa Israel sudah pecah dua, Israel Selatan dan Israel Utara. Dan saudara-saudara itu pada waktu Sefanya jadi nabi itu sekitar 640 sebelum Masehi. Dan 13 tahun setelahnya Yeremia menjadi nabi. Itu tahun 627 sebelum Masehi. Jadi ada sekitar 13 tahun setelah Nabi Sefanya baru Yeremia hadir. Makanya para ahli mengatakan bahwa Sefanya ini sezaman dengan Yeremia. Sekalipun Sefanya lebih dulu, Yeremia belakangan, tapi Sefanya lebih dulu mengakhiri pelayanannya setelah Yeremia, saudara-saudara, sebelum Yeremia, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sefanya ini mengakhiri pelayanannya di tahun 621 sebelum Masehi ia mati, saudara. Jadi 627 Yeremia hadir, 621 Sefanya ini meninggal, mengakhiri pelayanannya. Dan kitab ini ditulis oleh Sefanya sendiri. Saat ia berpelayanan, ia pun menuliskan kitab ini. Dengan tujuan apa, saudara? Tujuannya adalah untuk memperingatkan orang Yehuda akan pemberontakan mereka dan memaksa mereka untuk kembali kepada Allah. Tetapi juga Sefanya ini memperingatkan bangsa-bangsa di sekitar untuk mereka juga hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberontakan apa yang dilakukan oleh umat Yehuda pada waktu itu? Terdapat praktek keagamaan yang diwarnai dengan penyembahan berhala. Dan hal ini adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Tuhan marah
Tuhan marah kepada umat pada waktu itu ketika mereka sudah menikmati berkat yang Tuhan berikan. Begitu orang kalau sudah nikmati berkat kadang lupa diri, saudara. Ya, setiap pencapaian yang diperoleh kadang-kadang merasa karena orang bukan karena Tuhan. Ini yang terjadi bagi umat Yehuda. Mereka melakukan kejahatan dengan menyembah berhala. Sehingga saudara-saudara Sefanya memperingatkan bahwa akan ada penghakiman, akan ada penghukuman bagi umat Yehuda. Kalau orang baca di pasal 1, ini Sefanya cuma 3 pasal, saudara-saudara. Ya, kalau orang baca di pasal 1 ayat 2 sampai 3, di situ Tuhan berfirman begini, aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Ibu-ibu kan hobi basapu tuh. Tuh kalau tong basapu kan memang bersih. Kecuali tong basapu kan cuma cucu-cucu begini tuh daun, saudara ya. Maka tong sapu memang basapu, saudara, bersih itu halaman. Ini Tuhan bilang aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Aku akan menyapu, bayangkan, itu di pasal 1. Aku akan menyapu manusia, hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau orang baca ini sama dengan DP istilah back to the factory setting. Orang kalau DP HP rusak, itu dia install ulang, saudara. Ya, ini Tuhan menginstal ulang ini, saudara. Ya, artinya dia mau singkirkan ini manusia-manusia pemberontak di hadapan Tuhan. Padahal kalau orang baca kitab Kejadian, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 20, 21, 24, 26, 27, di situ padahal pada masa penciptaan Tuhan bilang begini, Dia menciptakan ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, baru hewan, baru manusia. Di sini terbalik, saudara. Tuhan bilang aku akan menyapu manusia, hewan, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Bayangkan, dia dari ciptakan yang karena pemberontakan manusia, dia mau riset, saudara. Ya, ini karena Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Dia menciptakan, dia punya kuasa juga untuk melenyapkan, menghukum. Bayangkan, sehingga Bapak Ibu Saudara, Sefanya ini memperingatkan kepada umat bahwa akan ada penghukuman karena pemberontakan Yehuda yang dilakukan di hadapan Tuhan. Makanya kalau orang masuk di pasal 2, di situ ada seruan untuk bertobat. Ya, Sefanya bilang, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Selalu saja ada kesempatan. Selalu saja Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan untuk sadar, untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri. Kalau orang sobeking salah, kalau orang sobeking perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, selalu kok Tuhan kasih kesempatan. Kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Ya, tapi terkadang Tuhan so kasih kesempatan, lenya nak tobat-tobat, saudara. Nah itu DP-nya nak tobat-tobat itu tuh akhirnya Tuhan kipas, ya. Dan seruan ini, saudara, dilakukan oleh Raja Yehuda, yaitu Yosia. Ia melakukan reformasi. Pada zaman Yosia itu ada reformasi atau pembaharuan besar-besaran, saudara. Di mana pada waktu itu sebelum Yosia, Raja Manasye dan Raja Amon itu, saudara, mereka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dari dorang itu kaum umat itu menyembah berhala. Tapi pada zaman Yosia, Raja Yosia ini raja yang hidup takut akan Tuhan.
sehingga dia melakukan reformasi, dia melakukan pembaharuan. Pada zamannya itu ditemukan kitab Taurat di dalam bait Allah, kemudian dibacakan dan terjadilah pembaharuan, terjadi pertobatan. Yosia menyingkirkan berhala-berhala yang ada, saudara-saudara ya. Itu orang bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23. Yosia berhasil membawa umat ini pada pertobatan. Namun saudaranya semua, ya, sekalipun sebagian besar itu bertobat, tapi tidak semua juga bertobat, saudara-saudara. Dan pertobatan itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat saja. Buktinya 12 tahun setelah kematian Yosia, Yehuda diserang oleh Babel. Dan itu dia, mereka dibuang ke Babel. Itu bentuk penghukuman Tuhan. Makanya kalau bertobat sungguh-sungguh. Yang saudara bertobat, balik ulang saudara. Iya toh, dari sonya minum cap tikus, kita kok sudah berhenti kate. Setelah sobai sakit, balik ulang saudara. Bilang berhenti. Oh, suka ulang. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun di balik murkanya, di balik penghakiman dan penghukuman Tuhan, selalu ada kasih yang besar. Dan bagian firman yang kita baca ini mau menyatakan bahwa tidak selamanya Tuhan menghukum, tidak selamanya Tuhan murka. Ada saat di mana Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan bagian firman yang kita baca ini berbicara tentang janji keselamatan. Tuhan menawarkan pengharapan, saudara-saudara, ya, bagi sisa Yehuda, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Makanya tema yang diangkat ini adalah Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini baik tema ini ada di ayat 17. Tuhan Allah pahlawan yang memberi kemenangan. Ternyata orang punya Tuhan yang pahlawan. Pahlawan ini yang memberi kemenangan bagi umat Yehuda. Karena ketika mereka dibuang, ada janji Tuhan akan mengembalikan mereka ke Yerusalem, saudara-saudara, ya, ke Yehuda. Yehuda ini kan ibu kotanya Yerusalem. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang punya Tuhan yang pahlawan, orang pun harus jadi pahlawan. Amin. Ya. Kalau pahlawan itu berarti pejuang, mau berkorban, saudara-saudara, ya. Para istri yang hadir saat ini, suami kita butuh istri yang jadi pahlawan. Amin. Mana mulia nih ibu-ibu pahlawan ini? Senyum dulu ibu-ibu, ya. Suami kita nyak butuh istri yang foto model, saudara. Karena banyak ibu sekarang mau dibawa foto, ya. Kadang-kadang lain saya sadar umur, saudara, ya. So lansia nih foto begini. Ya. Suami kita tidak butuh istri yang dia kening disulam, saudara. Mannya apa-apa juga tong sesulam kening lebih bagus. Tompe suaminya butuh bulu-bulu mata anti tsunami, saudara, ya. Tapi suami kita butuh istri yang pahlawan di tengah-tengah kehidupan keluarga, ya. Karena seorang pahlawan itu tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan para suami, istrimu butuh pahlawan, bukan pengputar balik, saudara, ya. Istrimu butuh pahlawan yang berjuang, berkorban untuk kehidupan rumah tangga, keluarga yang ada. Bukan suami yang tukang sembunyi doi, saudara. Kalau ada suami tukang sembunyi doi, itu bukan pahlawan itu. Mari itu putar balik itu, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah pahlawan yang mau mengorbankan ego. Karena banyak sekarang ini banyak suami yang egois, banyak istri yang egois. Lebih soal istri, memang egois sekali, saudara. Ya, korbankan ego kita demi kepentingan kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Kadang tompe ego terlalu tinggi. Kalau pahlawan itu mengorbankan DP ego demi kepentingan keluarga.
Ya, jangan tompe ego yang lebih tinggi dari tompe keluarga, saudara-saudara. Pahlawan itu harus hadapi masalah. Begitu juga dengan Nabi Sefanya. Dia menghadapi persoalan yang terjadi di dalam kehidupan umat Yehuda. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di ayat 9 Alkitab bilang begini, saudara. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Pesan firman, bibir yang bersih. Ibu-ibu mulai tertawa, ini bibir yang bersih ini, saudara. Semua ada bibir, ada. Semua pasti ada mulut ya, Bapak Ibu Saudara. Bibir yang bersih itu yang bagaimana, saudara? Bibir yang bersih, Alkitab bilang itu bibir yang jujur, tidak berbicara bohong, tidak terdapat lidah penipu. Ya, saudara, bibir ini penting. Betul atau enggak? Bagaimana orang punya bibir mulut? Ya? Paling bagaimana ini bercerita punya mulut, saudara? Makanya bibir ini penting. Karena bibir ini bisa membangun persahabatan. Tuh ada orang kan, biar orang dia kenal, dia tegur, kate mau gimana? Dari situ ngomong jadi berteman bagus, ya. Tetapi bibir ini juga bisa membangkitkan permusuhan, ya. Sejuk anak buku kawan dengan dia, bukan main. Kemudian rujak sekali, kemudian itu dia dari bibir, saudara, ya. Makanya ada tuh peribahasa bilang tuh, karena mulut badan binasa, saudara. Ya, ini bibir ini habis dari bilang shalom, damai di hati, kate. Tuh bibir itu dia tuh habis itu berkelahi, saudara. Nah, ini makanya bibir ini penting. Hati-hati dengan mulut bibir kita, saudara. Karena ada orang wajahnya rohani, tapi bibirnya rohani, saudara. Ya. Kegiatannya rohani, tapi bibirnya tidak rohani. Nah, ini bahaya ini, saudara. Makanya mari cek orang pe bibir, saudara. Ya, cek bibir kita sendiri. So bersih atau bagaimana ini bibir ini? Ya, habis semua pimpin ibadah, habis itu orang tuh yang bikin kacau itu kolom, saudara. Nah, ini jadi persoalan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu tadi yang saya katakan, ya. Mari cek bibir mulut kita, cek ucapan-ucapan bibir kita, apakah rohani atau rohana, saudara. Ya, dari ibadah rohani kate, habis itu jadi rohana, bukan cuma rohano oleh saudara. Masuk kacau dari ibadah syukur, kayak langsung kacau, hanya karena bibir. Sehingga saudara yang diberkati, ucapan bibir yang bersih itu tadi yang saya katakan adalah ucapan bibir yang jujur. Jujur. Tidak ada kebohongan, ya. Banyak sekarang ucapan bibir yang tidak jujur, menipu, berbohong, saudara. Kata mana sudah jalan. Jalan mana ini? Jalan rumah, saudara, ya. Leo. Nah, ini tabiat-tabiat dari kecil begitu mau sampai besar, saudara. Jujur. Bibir yang bersih itu yang jujur. Ya. Orang yang hadir ini adalah orang-orang jujur. Amin. Ya, amin. Ya. Beliau habis, saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini banyak suami yang tidak jujur pak istri, saudara. Itu tadi kita bilang ya, tukang sembunyi doi. Ada apa begini, dia bilang begini. Leo, terbalik, saudara. Ya, sembunyi doi di sepatu, di mana lah, saudara. Itu, ya jujur itu. Bapak-bapak, kalau model begitu mendapat karma. Ya, hati-hati. Itu ketungan sembunyi doi di pinggang sini dan di celana. Habis itu mekado itu. Karena apa tuh sembunyi pabini, saudara. Nah, ini bahaya ini, ya. Jadi orang yang tidak jujur, pembaleo, ya. Ada doi bilang ya, ibu kan begitu. Kalau bapak memintakan doi rokok, saya ada doi. Padahal ada, saudara. Leo itu, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, bibir yang bersih
beri kekuatan kepadaku. Itu dia mulut yang berisi firman. Maka kalau tidak ada firman, ketika ada masalah, dia bilang pesok ele tapi hidup ini. Ya, dia bilang Tuhan, ada nyala ini Tuhan ini. Itu nyala isi firman tuh mulut, saudara. Ya, bagaimana mau ada firman tuh mulut karena isi tikus terus, bagaimana ada firman, saudara. Bapak Ibu Saudara, sehingga biarlah kehidupan kita lewat ucapan-ucapan mulut bibir ini. Pertama tadi, bibir yang jujur, yang berisi firman, tetapi kemudian ucapan bibir yang memberkati orang lain. Amin. Ya, bukan mengutuk. Kadang orang tua kalau so emosi pada anak, dia so bilang apa? Ngana memang anak bokeh, saudara ya. Itu anak sama bokeh, saudara. Iya tuh, betul nyanda. Ngana memang anak soe kasihan tuh anak kehidup. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara, apalagi tolong sebagai orang tua, ketika tolong mau bicara sama anak, ngana penakal seperti nakal atas nakal ngana memang nakal, saudara ya. Sehingga saudara, biarlah ucapan mulut bibir kita ini memberkati orang lain. Amsal 10 ayat 11 bilang begini, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Biarlah mulut kita, bibir kita memberkati orang lain, bukan memaki orang lain, bukan menyakiti orang lain. Kasar, kata-kata kotor yang keluar tidak ada arti, saudara. Tapi mulut bibir ini memberkati orang lain. Mulut bibir ini memberkati istri kita, memberkati anak-anak kita, memberkati suami kita. Amin. Ya, jangan kasih yang suami so sakit, tuh mulut itu dan ya, nganai, siapa yang nganai, bilang mereka mau mati. Setelah mati dia menangis hebat, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita juga harus pegang omongan kita, ya. Bapak-bapak, coba nyawa dulu bapak-bapak, ya. Nyawa dulu bapak-bapak. Begitu gua. Kalau main itu aja pakai di rumah dan Pak, jangan nyawa apa? Ya. Tak kira kalau jam pagi itu Pak itu aku kadang kalau jam pagi kan dia bikin pongo, saudara. Pak, so 3 kali baru apa yang anak panggil ya? Sama deh ibu-ibu begitu. Nggak usah mau suatu Pak itu mau panggil, ma, saya panggil Rosi, baru menyawa, ya. Saudara-saudara, bapak-bapak, yang saya mau katakan saat ini, laki-laki kalau omongannya gak bisa dipegang, gak ada lagi yang bisa dipegang. Sekali lagi, laki-laki omongannya yang gak bisa dipegang, tidak ada lagi yang bisa dipegang. Makanya jadilah bapak-bapak yang pegang diri omongan. Amin. Kalau berjanji di hadapan Tuhan, setia kepada istri, pegang omongan kita. Amin. Sehingga saudara yang diberkati, bibir yang bersih, firman Tuhan bilang, supaya bisa memanggil nama Tuhan. Ya, itu bibir yang bersih. Dan berdoa ke Tuhan, Tuhan terima kasih bangun pagi ini, bagus ini mulu ini, saudara. Kate, habis itu dari berdoa dia semua fetus. Kotor lagi, saudara. Ya, mari jaga mulut bibir kita supaya kita memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya. Ya, jangan orang dari panggil ke Tuhan, habis itu panggil setan, saudara. Nah, ini yang jadi persoalan. Kedua, saudara, firman Tuhan bilang membawa persembahan kepadanya. Umat Yehuda dulu dorang menyembah Baal, dorang mempersembahkan korban untuk Baal, tetapi Tuhan memulihkan keadaan umat supaya umat Tuhan mau membawa persembahan kepada Tuhan. Bawa apa Tuhan, saudara? Bawa. Orang sendiri yang datang bawa dengan persembahan kepada Tuhan. Jangan jaga titip polong. Ada orang yang titip akan tapi persembahan. Oh Tuhan, kesian. Baiklah itu nafas Tuhan yang dia titip, saudara.
Ya, bayangkan ku Tuhan titip tompe napas, kondenya kasih terus, habis orang. Makanya persembahan orang datang bawa sendiri Pak Tuhan. Jangan titip. Kalau do yuran boleh titip jo kalau yuran saudara. Markol persembahan jangan. Ya. Jangan. Kok habis itu jangan tahan itu persembahan saudara. Amin. Langsung dia store. Amin. Yakin so store. Sudah kan? Amin. Jangan tahan ya. Mesti langsung bawa Pak Tuhan saudara. Ya. Membawa persembahan dengan ketulusan. Jangan berkerubu kalau jangan kasih Pak Tuhan. Jangan mengeluh, jangan banyak mulu saudara. Tetapi orang kasih dengan ketulusan, orang beri dengan sukacita. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang memberi dengan sukacita, Alkitab bilang, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, jangan berkerubu kalau kasih Pak Tuhan. Ya. Apalagi kalau kasih hamba Tuhan, kalian jangan berkerubu saudara. Tuhan pe hamba, mau nih berkerubu sampai berkerubu Pak Tuhan itu saudara. Makanya kalau orang kasih dengan ketulusan, kasih dengan sukacita, supaya orang pe pemberian Tuhan diberkati. Amin. Ya ini mau diberkati. Saudara, Tuhan yang gila persembahan. Ya, ingat cerita Esau dan Yakub waktu mempersembahkan ke Tuhan, Tuhan hanya berkati Yakub punya. Karena apa? Esau kasihnya penuh dengan ketulusan di hadapan Tuhan, saudara. Makanya kalau Tuhan kasih dengan baik. Orang memberi pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena orang sudah kasih. Bukan orang kasih supaya Tuhan kasih banyak. No. Karena orang sudah terima dari Tuhan, makanya orang memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, amin. Jangan orang sudah barang mas, mama kurang gini yang mau pakai. Makasih Pak Tuhan, Tuhan. Dapat sayang, Tuhan menangis dari dia. Ya, Bapak Ibu saudara, kadang tong kasih Pak Tuhan masih kasih di toilet lebih banyak daripada kasih Pak Tuhan. Kalau orang tahu memberi untuk Tuhan, percaya, bukan orang peduli berkurang. Kalau orang keluar begini dari atas kita isi begini. Amin. Ketiga saudara, rendah hati. Ya, firman Tuhan bilang di ayatnya yang keberapa itu tadi yang 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Terakhir ini saudara, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bergantung pada Tuhan. Tapi orang sombong adalah orang yang melupakan Tuhan. Saudara, makanya orang kalau sudah hadir ibadah, soalnya aja pikolo, pikom bapak, pikom ibu, pergi gereja, itu tuh orang sombong. Karena apa? Soalnya dia ingat Tuhan. Makanya orang kalau jangan datang ibadah, berarti dia masih ingat Tuhan. Ya, maka kalau soalnya jaga datang, berarti dia lupa. Lupa akan kebaikan Tuhan, lupa akan pertolongan Tuhan. Itu tergolong orang sombong, saudara. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang mengingat Tuhan, orang yang bergantung pada Tuhan. Ya, saudara, orang kalau sombong yang perlu iblis tolak, tetap dia mau jatuh sendiri. Catat ini, saudara. Ya, karena apa? Alkitab sudah bilang Allah menentang orang yang congkak dan tinggi hati. Yang perlu orang sombong itu iblis mengoreng, yang perlu. Karena orang sombong dia pasti hancur sendiri dia, saudara. Makanya Bapak Ibu saudara, kalau ada yang tertambah pada orang hidup ini, jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan makan puji, saudara. Kalau ada yang tertambah pada orang hidup ini, bukan karena orang tapi karena Tuhan, tetap rendah hati. Ya, tetap rendah hati karena hidup dalam kerendahan akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai orang lupa bahwa berkat-berkat yang orang nikmati semua karena Tuhan. Itulah pemulihan-pemulihan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya bertobat sungguh-sungguh pada Tuhan, supaya janji Tuhan ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dia akan sertai dan dia akan berkati. Firman ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Firman